Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini, pada malam Ahad tanggal 27 dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program Cerdas Ceramah Ramadan berseri dalam tema panduan zakat fitrah. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada malam hari ini, kami mengingatkan untuk kita senantiasa menjaga amal-amalan soleh kita di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Ini adalah waktu-waktu yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah seorang salaf mengatakan, seorang yang menemui bulan suci Ramadan itu mempunyai 2 jihad. Jihad di waktu siang dan jihad di waktu malam. Di waktu siang dia berjihad untuk menawan hawa nafsunya, makan, minum dan berhubungan badan. Dia berjihad untuk menahan hawa nafsunya, yaitu jihad puasa. Di malam hari dia berjihad untuk mendirikan salat malam, mendirikan salat tahajud, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengingatkan untuk senantiasa memperbaiki amalan soleh kita, kita tingkatkan amalan soleh kita, dan terutama di malam-malam yang 10 itu adalah waktu yang paling afdol untuk beribadah di malam-malam sepanjang tahun. Lailatul Qadar itu disebutkan bahwasanya 10 malam terakhir itu akan jatuh Lailatul Qadar. Ya. Kemudian lebih fokus lagi di malam-malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Lebih intim lagi ada 7 malam ganjil terakhir. 7 malam ganjil terakhir, yaitu 23, 25, 27, 29. Jadi ada memang hadisnya mengatakan, jika engkau sedang lemah, jika engkau sedang sakit, jika engkau sedang loyo, jangan sampai ketinggalan 7 malam terakhir, yaitu dari malam 24 sampai malam ke-30. Jadi memang ada hadis khusus tentang 7 malam terakhir, yaitu dari malam 24 sampai malam berikutnya, sampai malam yang terakhir. Dan diutamakan di malam-malam yang ganjil. Dan ada yang lebih intim lagi, yaitu tentang malam yang ke-27. Ya. Malam ke-27 ini itu lebih intim, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana persaksian sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Dan ini wallahu alam hanya 1 hadisnya. Dan sahabat yang meriwayatkan adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa inni wallahi inni la'alamuha, demi Allah aku berani bersumpah Lailatul Qadar hiya, malam Lailatul Qadar itu adalah allati amarana Allahu biha biqiyam, adalah malam yang kami disuruh oleh Nabi untuk salat malam. Wahia, dan malam itu 27, yaitu malam yang ke-27. Ya. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi ada persaksian sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab, sehingga dari sekian pendapat tentang Lailatul Qadar, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan ada 46 pendapat. Ada 46 pendapat tentang Lailatul Qadar. Saking banyaknya pendapat itu ada 46. Tapi yang paling intim itu memang ada di malam yang ke-27. Ya, makanya Arab Saudi kalau malam 27 itu Masjidil Haram itu sangat ramai. Ya. Bahkan orang-orang Madinah juga itu ke Masjidil Haram, semuanya ke Mekah. Ya. Bahkan orang Arab yang umrohnya itu di malam 27. Ya. Memang umrohnya itu disiapkan untuk malam 27 saja.
Ya, bahkan kalau sudah lewat malam 27 kayaknya Ramadan sudah selesai. Ya. Sudah sepi, ya, sudah mulai berkurang, ya. Nanti malam ke-29 datang lagi untuk khataman Quran, ya, untuk khataman Quran di malam ke-29. Ya, jadi luar biasa. Jangan lagi ada yang bertanya, ya, ini 27-nya versi siapa? Arab Saudi, Muhammadiyah atau pemerintah Indonesia, ya. Pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Ya, pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan itu adalah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita memperbaiki amal kita. Ya, terutama 5 amalan rekomendasi. Yang pertama, memperbanyak sholat malam. Memperbanyak apa? Salat malam. Ya, barakallahu fiik. Ya, kita ajak keluarga kita malam hari ini untuk merapaikan salat qiyamul lail, ya, untuk kita sama-sama bisa salat malam. Kata salah seorang seorang salaf, siapa yang salat malam berdiri menahan, ya, berdiri salat malam, maka nanti di akhirat dia akan diringankan berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat kita akan banyak berdiri, ya. Satu hari itu senilai dengan 50.000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat itu senilai berapa? 50.000 tahun di dunia. Dan itu dalam keadaan berdiri. Di padang mahsyar kita apa? Pakai tenda. Pakai tempat duduk yang seperti sutradara. Ada itu tempat duduk sutradara itu. Ya, begitu di padang mahsyar, ya. Atau kita sewa hotel di sana. Oh, tidak ada, dalam keadaan apa? Berdiri. Siapa yang menahan berdiri salat malam, maka insya Allah dia akan diringankan berdirinya ketika menunggu hisabnya nanti di padang mahsyar. Maka rasakan ketika kita sholat malam, kita berharap ya Allah kita berdiri di dunia ini, mudah-mudahan di padang mahsyar nanti ringan berdiri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala menunggu hisab. Ya, kita di padang mahsyar itu totalnya berapa? 50.000 tahun. Nah, satu hari di padang mahsyar itu senilai berapa di dunia? 50.000 tahun. Saking banyaknya. Ya. Jadi berkali-kali lipat berdirinya seorang hamba di malam-malam, ya, seorang hamba di padang mahsyar. Ya, untuk itu mari kita segar ketika sholat malam, ya, dan kita mengetahui diri kita sendiri, ya, bisa yang cepat istirahat supaya bisa segar qiyamul lail. Jangan sampai sudah malam ke-27 sebentar masih ada ngantuk-ngantuk, ya. Kalau malam 21 mungkin 22 wajar karena mungkin belum terbiasa. Tapi kalau sampai sekarang masih ngantuk, yang kalau assalamualaikum warahmatullahi. Hah? Kenapa begini matanya? Assalamualaikum. Hah? Kenapa ketawa? Membayangkan diri sendiri. Nah, jadi kalau sampai sekarang itu belum segar, ya, padahal sudah hari keberapa sekarang, hari ke-7, ya, kalau sekali lagi kalau malam ke-21 ngantuk-ngantuk, malam 20 itu wajar. Karena mungkin belum terbiasa. Tapi kalau sudah malam ke-27, itu sudah 7 hari rutin, kemudian masih ngantuk-ngantuk, oh ini ada problem, kayaknya mau diruqyah, ya. Barakallahu fiik. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi salat malam. Yang kedua apa? Amalan rekomendasi? Berdoa. Yaitu memperbanyak doa bata Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lagi Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini juga dihafal, ya, jangan sampai sekarang belum ada yang hafal atau belum terhafal doa ini, ya. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, jika sekiranya aku merasakan Lailatul Qadar itu turun, apa yang saya harus kerjakan? Nabi cuma titip satu pesan saja, yaitu baca doa yang tadi. Ya, Nabi tidak suruh, ya rahmatullah, Nabi tidak suruh untuk pergi misalnya apa, ya, memperbanyak ibadah yang lain. Nabi cuma satu saja, kamu harus baca doa ini. Ya, dan ini juga membuktikan bahwasanya Lailatul Qadar itu bisa dirasakan. Dan yang merasakan adalah hamba-hamba Allah yang soleh, ya. Jadi Lailatul Qadar itu bisa dirasakan, ya. Barakallahu fiik. Jadi kita
berusaha untuk memperbanyak doa ini di setiap ya perpindahan rakaat, ya ketika kita sedang jeda mengaji, baca doa ini ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Yang ketiga, banyak tilawah. yang perbanyak baca Al-Qur'an tilawah ya. Dan ulama kita mengatakan membaca Al-Qur'an yang paling afdal di waktu malam, karena malaikat Jibril datang kepada Nabi di waktu apa? Waktu malam. Jadi perbanyak porsi baca Qur'annya di waktu malam. Ya, porsi siang alhamdulillah sudah ada, dan tambah sedikit di porsi malam. Ya, sebelum kita istirahat memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Ya, dan jangan ganggu temannya kalau sedang tilawah ya. Barakallahu fiik. Ya, fokus untuk tilawah. Ibu-ibu juga fokus untuk tilawah. Ya, jangan lagi ada yang banyak cerita malam ini ya. Fokus untuk tilawah. Ini mu'takif. Semua kita ya. Ini mu'takif. Anta mu'takif. Nahnu mu'takifin. Jamak. Nahnu mu'takifin. Ya, kita atau kami adalah orang yang sedang beriktikaf. Jadi kalau ada yang lain-lain lagi, cerita-cerita lagi, bercanda-canda lagi, mau kasih keluar lagi komedinya, kita bilang anta mu'takif, ana mu'takif, nahnu mu'takifin. Khalas. Baik. Kemudian yang keempat, berbanyak zikir. Ya, zikir direkomendasikan abata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat yang paling indah ya. Zikir yang direkomendasikan sebelum salam. Abata Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Zikir yang direkomendasikan ketika sujud. Abata Allahumma hasibni hisaban yasira. Berdoa, kita ingin berdoa, bisa dengan ucapan apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, boleh juga yang dibacakan tadi ananda kita, yaitu doa meminta ketakwaan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Apa artinya Allahumma? Ya Allah, Inni sungguh aku as'aluka mohon kepadamu al huda petunjuk wat tuqa dan ketakwaan wal afafa merasa cukup wal ghina dan kekayaan, atau afwan wal afaf itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang haram. Jadi afaf artinya apa? Menjaga diri dari hal yang haram. Wal ghina yaitu kecukupan. Ini juga bisa direkomendasikan berdoa. Abata Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya, hendaknya doa-doa yang pendek seperti ini itu kita hafal ya, kita hafalkan. Kemudian yang keempat, yang kelima, memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah ya, terutama sedekah subuh. Sebelum masuk azan subuh kita memberikan sedekah yang terbaik. Ya, silakan memberikan sedekah yang terbaik, dan sedekah yang terbaik adalah kepada keluarga kita sendiri ya. Ada orang tua, silakan ya, sekaligus diniatkan juga sebagai THR. Barakallahu fiik. THR ya, istri belum dapat THR dari suami, silakan ya. Mudah-mudahan bertepatan ya. Jadi berikan yang terbaik ya, sedekah kita ya di malam-malam yang terbaik ini. Baik. Untuk wanita ya yang mungkin sholat malamnya di rumah ya, maka silakan ya, dan itu yang lebih baik. Dan bisa membaca mushaf ya. Jadi kalau ada wanita perempuan yang sholat malamnya di rumah, tidak di masjid, maka silakan bisa membaca lewat mushaf, tidak ada masalah ya. Itu lebih bisa menjaga, karena kalau dari hafalannya mungkin cuma 3 kul saja. Jadi itu saya diulang-ulang sehingga bisa ditambah dari membaca mushaf. Barakallahu fiik. Kemudian wanita yang sedang berhalangan, jangan bersedih. Dari 5 amalan rekomendasi ini, yang mana yang wanita berhalangan tidak bisa dikerjakan? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5 boleh? Boleh atau tidak? Boleh.
Nomor 1 itu bisa diganti dengan men-share kebaikan. Adalu. Ala khairi kafa'id. Setiap wanita yang berhalangan membaca postingan kita, kita juga akan mendapatkan bagian pahala dari tersebut. Jadi wanita yang sedang berhalangan jangan bersedih, semuanya bisa dikerjakan tadi kecuali hanya nomor 1, dan nomor 1 diganti dengan apa? Men-share kebaikan. Karena setiap orang yang membaca informasi status kita di media sosial, maka begitu juga pahala yang kita dapatkan. Wallahu taala a'lam. Baik, kita mulai para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia tentang panduan zakat fitrah. Wa hadza majlisuna fi al-laila 27 min Ramadan. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Nah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية اللهم اغفر لنا يا الله أمكننا كامي ولأستاذنا dan guru kami وللحاضرين dan yang hadir di majelis ini walil muslimina ajma'in. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala. Panduan zakat fitrah. 1. Definisi. Bahasa. Kata zakat dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang tumbuh, bertambah, suci, bisa juga bermakna keberkahan. Dan kata fitr dalam rangkaian kalimat bahasa Arab bermakna berbukanya orang yang berpuasa. Adapun definisi zakat fitrah dalam istilah adalah sedekah yang diwajibkan karena selesainya berpuasa selama bulan Ramadan sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Mengapa zakat disandarkan kepada perkataan berbuka puasa? Jawabannya karena penyebab zakat ini diwajibkan adalah berbuka dan selesainya seorang muslim dari beribadah dari ibadah puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Al-Hafiz Abu Thair mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Di kalangan ulama ahli fikih sering juga digunakan istilah fitrah untuk benda atau makanan pokok yang dizakatkan. Karena itulah kemudian zakat ini populer di kalangan masyarakat dengan sebutan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah taala, panduan zakat fitrah. Dan ini insyaallah taala kita akan bahas setiap malam ke-27 atau malam ke-26. Ya, sebenarnya ini pembahasannya setiap malam 26. Tapi melihat ada qawaid Qur'aniyah yang belum terselesaikan satu kaidah, artinya belum sempurna, maka kita selesaikan terlebih dahulu. Baik, kita kembali kepada makna dulu. Dari segi bahasa, zakat itu artinya apa? Sesuatu yang tumbuh. Bermakna apa lagi? Bertambah. Apa lagi? Suci. Dan juga bisa bermakna keberkahan. Itu zakat. Ya, itu dari segi bahasa. Dari segi bahasa dari fitri, dalam rangkaian kalimat bermakna adalah berbukanya orang yang berpuasa. Jadi fitri artinya berbukanya orang yang sedang berpuasa. Adapun secara istilah, apa itu zakat fitri atau bisa disebut juga zakat fitrah? Sedekah yang diwajibkan karena apa penyebabnya? Karena selesainya berpuasa selama bulan Ramadan sebagai penyucian bagi orang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Masya Allah. Dalam agama kita sangat rahmat, sangat baik agama kita. Karena sesuatu yang kurang Allah pasti kasih solusi. Baik, kalau dalam sholat wajib kita banyak bolong-bolongnya, banyak tidak khusyuknya, apa yang menjadi penambalnya? Salat sunnah, barakallahu fiik. Puasa Ramadan kita ada perkataan yang mungkin sia-sia, banyak bercanda, ada bohong. Maka cara menyucikannya dengan apa? Zakat fitrah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi luar biasa.
Innal hasanati Yuzhibna yudhibnas sayyi'at. sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menutupi kesalahan. Baik, kemudian disebutkan karena penyebab zakat ini diwajibkan berbukanya dan selesainya seorang muslim ibadah berpuasa. Hadisnya hadis riwayat Ibnu Abbas. Bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang sedang berpuasa dari bersenda gurau, kata-kata keji, ya sudah ada di situ menceritai orang, ya menghina orang, ya menyinggung orang, sudah ada semua di situ, dan juga memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat maka zakatnya diterima. Maksudnya salat Idul Fitri, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat maka ia dianggap sebagai sedekah. Sebagian ulama menyebutkan sebagai zakat fitrah. Apa itu kalau zakat fitrah? Fitrah artinya makanan pokok yang dikeluarkan. Fitrah artinya makanan pokok yang dikeluarkan. Jadi kalau kita bilang zakat fitri berarti zakat ya untuk orang yang sudah berbuka puasa. Kalau zakat fitrah artinya zakat yang dikeluarkan dari hasil makanan pokok. Khalas? Jadi ini dua hal yang berbeda, tetapi ulama kita yang membolehkan keduanya. Tapi kalau dari kalangan fikih itu lebih terkenal zakat fitri. Dari ulama-ulama fikih itu lebih terkenal dengan zakat fitri. Ya, adapun di masyarakat yang lebih terkenal dengan zakat apa? Zakat fitrah. Ya, wallahu a'lam. Nah. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib atas setiap pribadi muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, merdeka ataupun hamba sahaya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadan, satu sa' dari kurma atau satu sa' dari tepung syair atau gandum, atas setiap orang merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan, kecil dan besar dari kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, hukum zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bahasanya bagi setiap muslim, apakah laki-laki, perempuan, ya, anak-anak atau merdeka atau budak, di mata agama itu sama. Jadi membayar zakat fitrah itu wajib untuk semua. Jadi ini berbeda dengan ibadah yang lain. Ya, kalau ibadah yang lain kan seperti sholat itu harus berakal dan harus balik. Ya, begitu juga haji, begitu juga puasa. Kalau zakat ini, ya selama dia muslim, maka dia wajib ya membayar zakat fitrah yang ditanggung oleh kepala keluarganya. Yang ditanggung oleh kepala keluarga. Jadi ini agak berbeda ya. Masya Allah, zakat ini wajib untuk semua muslim. Tidak dilihat dia sudah balik atau tidak, laki-laki, perempuan, budak atau merdeka, itu semua wajib bayar zakat fitrah. Nah. 3. Hikmah diwajibkannya zakat fitri. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah-hikmah yang besar dalam setiap syariat yang ditetapkannya bagi hamba-hambanya. Di antara hikmah-hikmah diwajibkannya zakat fitri adalah A. Menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin sehingga semakin mempererat ukhuwah dan persatuan, sehingga tidak ada jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin. B. Mengikis kecintaan terhadap harta dalam diri orang-orang yang kaya dengan mengeluarkan sebagian dari hartanya kepada saudaranya yang tidak mampu. C. Melatih kepedulian terhadap orang lain. D. Menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi selama melaksanakan puasa Ramadan. Baik, setiap kewajiban itu ada hikmahnya, dan ini hikmahnya tersingkat. Ya, yang pertama menumbuhkan kasih sayang. Ketika kita membayar zakat fitrah, berarti kita sedang menyayangi saudara kita. Kemudian yang kedua, mengikis kecintaan terhadap dunia, karena kita berani berkorban, kita berani untuk mengeluarkan, kita berani untuk membayar zakat. Berarti kita sedang mengikis kecintaan terhadap dunia, karena harta itu simbol daripada apa? Dunia. Simbol daripada dunia. Kemudian ketiga, melatih kepedulian terhadap orang lain. Kita peduli dengan tetangga, orang-orang yang membutuhkan. Dan yang keempat, menutupi kekurangan yang terjadi selama ibadah di bulan Ramadan. Nah. 4. Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat fitri. Syarat-syarat yang menjadikan seorang wajib menunaikan zakat fitri. Syarat wajibnya menunaikan zakat fitri ada 4. 1. Islam.
maka ia wajib atas setiap muslim, hamba sahaya atau orang yang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak, anak kecil. 2. Anak yatim ditunaikan oleh wali yang memegang hartanya. 3. Mampu, yaitu ketika dia memiliki pangan yang lebih dari kebutuhan dirinya dan keluarganya dan kebutuhan primer lainnya. Kelebihan itu sebesar 1 sok pada malam Id. 4. Telah masuk waktunya, yaitu terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri, berakhirnya bulan Ramadan. Seorang muslim meninggal sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan 29 atau 30, maka tidak wajib. Jika meninggal setelah terbenam maka wajib. Seorang mu'allaf sebelum maghrib wajib, setelah maghrib tidak wajib. Bagi yang lahir sebelum maghrib wajib, setelah maghrib tidak wajib. Anak dalam perut bayar zakat sunnah, bukan wajib. Siapa anggota keluarga yang ada pada saat terbenam matahari di akhir Ramadan? Baik, syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah seorang muslim, ya. Dan yang kedua anak yatim, ini juga wajib ditunaikan oleh walinya. Yang ketiga adalah mampu. Apa ukuran mampu itu? Ukuran mampu adalah jika di malam Id itu dia punya beras, ya, atau dia punya makanan pokok melebihi dari kadar zakat. Kadar zakat berapa? 1 sok, sekitar 4 liter. Kalau di malam itu misalnya dia dapat banyak beras, ada 2 karung di rumahnya, tapi masyarakat menganggap dia adalah termasuk orang miskin, maka pada saat itu dia juga berkewajiban untuk membayar apa? Zakat. Jadi kemampuan itu dilihat daripada malam Idnya, malam lebarannya. Ketika di dapur banyak berasnya, apalagi baru-baru panen. Tapi di masyarakat orang tahu dia ini termasuk orang miskin, maka dia juga berkewajiban untuk membayar zakat fitrah walaupun besoknya kembali lagi di rumahnya. Karena orang tahu dia adalah orang miskin, ya. Paham maksudnya, ya? Nah, kemudian bahwasanya telah masuk waktunya. Waktu wajib membayar zakat fitri adalah ketika terbenam matahari. Ya, perhatikan di sini, seorang muslim meninggal sebelum terbenam matahari di akhir Ramadan, katakanlah misalnya hari ke-29 atau hari ke-30, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena meninggal sebelum matahari terbenam di hari paling terakhir. Tetapi jika meninggalnya setelah terbenam matahari, meninggalnya nanti pada maghrib, dia wajib bayar zakat atau tidak? Siapa yang bayarkan yang sudah mati? Ya, kepala keluarganya atau kepala rumah tangganya. Kemudian seorang mu'allaf, dia telah menyatakan syahadat sebelum maghrib, bayar zakat atau tidak? Bayar atau tidak? Seorang mu'allaf bayar atau tidak? Bayar. Baik, kalau dia menyatakan setelah maghrib baru dia syahadat, tidak bayar. Kenapa? Ketika melewati terbenam matahari, dia belum menjadi seorang muslim. Baik. Kemudian bayi yang lahir, ya, bayi yang lahir. Ketika bayinya lahir sebelum maghrib di hari terakhir Ramadan, hari ke-29 misalnya, wajib bayar bayinya atau tidak? Wajib, karena ketika masuk maghrib dia dalam keadaan muslim. Baik, lahirnya ba'da maghrib, tidak. Ba'da isya, ya sama juga. Jadi dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Adapun ya bayi yang dalam kandungan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau misalnya sedang mengandung istrinya, maka boleh juga dibayarkan zakat, tapi itu bukan apa? Wajib. Karena yang wajib adalah orang yang sudah lahir, ya, seorang lahir. Jadi apa ukurannya adalah siapa anggota keluarga yang ada pada saat terbenam matahari. Ya, jadi ketika terbenam matahari, siapa-siapa anggota rumah tangga, ada 10 di rumah, 10 itu yang dibayarkan zakat fitrah, yang dibayarkan zakat fitrah. Kemudian misalnya dia sudah bayar di hari ke-27 di masjid, di pesantren misalnya, kemudian ternyata sudah meninggal di hari ke-28 misalnya, apakah dia pergi ke masjid untuk ambil zakatnya lagi? Ya tidak, dia sudah sedekahkan. Dia sudah apa? Sedekahkan. Khalas. Jadi saya ulangi lagi, kalau misalnya ada mu'allaf nanti sebelum maghrib, bayar zakat atau tidak? Bayar. Kalau setelah maghrib, tidak bayar. Karena melewati terbenam matahari belum dalam keadaan apa? Muslim. Nah,
5. Waktu mengeluarkan zakat fitri. Zakat fitri dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat id. A. Waktu mengeluarkannya yang paling afdol adalah sebelum orang-orang berangkat sholat id, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan beliau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar zakat fitri tersebut dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat ke tempat sholat id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Diperbolehkan pula untuk mengeluarkan zakat fitri sebelum itu, dan sebaiknya paling cepat dimulai 2 hari 27-28 sebelum hari raya Idul Fitri, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, adalah mereka para sahabat mengeluarkan zakat fitri mereka sehari atau 2 hari sebelum id. Hadis riwayat Bukhari. C. Waktu wajib pembayaran zakat fitrah adalah tenggelamnya matahari pada hari terakhir Ramadan. Siapa yang mengeluarkan di luar waktu tersebut, maka bukanlah dimaksud zakat fitri yang diterima, dan siapa yang mengeluarkan setelah id, maka dianggap sedekah. Baik, waktu mengeluarkan zakat fitri ini ada 3, ya. Sekali lagi istilah fitri, istilah fitrah ini semuanya boleh. Yang pertama adalah waktu yang afdol. Kapan itu? Sebelum orang-orang berangkat sholat id, sekitar ba'da subuh, ya. Dan ini mungkin kalau di tempat kita jarang kita temukan, ya. Tapi kalau di Arab Saudi, di Mekah dan di Madinah itu mempraktekkan nomor 1, yaitu waktu yang afdol, yaitu ketika mereka ingin pergi sholat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Dan memang ya ketika ingin mau sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram itu memang harus berangkat subuh. Ya tidak seperti kita ya, berangkat dari rumah jam 6:30 ya. Kalau mereka harus datang ba'da subuh, bahkan sudah ada yang datang sebelum subuh untuk mengambil tempat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Apakah apa yang mereka kerjakan? Mereka membawa uang real, ya, uang real ke masjid. Di jalanan itu ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kanan ini adalah penjual beras semua, penjual beras. Di sana juga zakatnya pakai beras, karena beras itu sudah menjadi makanan pokok di Arab Saudi. Jadi bukan mereka zakatnya pakai roti ya, enggak, tapi pakai apa? Beras. Jadi sebelah kanan ini para penjual beras. Nah, sebelah kiri pinggir jalan ini adalah orang-orang miskin. Ya, jadi mereka datang ke Masjid Nabawi dengan sajadahnya, mampir dulu beri beras. Nah, berapa real? Sekian real. Udah. Nyebrang dia ke kiri, udah kasih orang miskin, baru pergi ke masjid. Khalas. Inna dina. Agama itu mudah sekali. Ya. Ya, cuma kalau kita di Indonesia ini, dari mana saja? Ya, kamu baru datang, kita sudah mau pergi ke masjid ini, kamu baru datang. Ya, tapi begitulah di tanah suci itu selalu memilih waktu yang paling afdol, ya, waktu yang paling afdol. Kemudian yang kedua yaitu waktu yang boleh. Tadi kan waktu afdol, sekarang waktu boleh. Kapan itu waktu boleh? Sehari atau 2 hari sebelum apa? Sebelum Idul Fitri. Sekitar tanggal berapa itu? Sehari 2 hari? 27 kah atau 28? Kalau misalnya hari terakhir hari ke-29. Ya, kalau hari terakhir 29 kan berarti sehari 2 hari itu 27 atau 28, ya. Jadi ini penyalurannya. Bedakan antara menyetor dengan penyaluran. Kalau menyetor di masjid silakan mulai dari tanggal 20 Ramadan, tanggal 10 juga boleh. Tapi panitia menyalurkan, nah ini beda ya. Beda atau tidak? Ya, jadi sekarang kan orang sudah menyetor misalnya. Ini kan belum disalurkan. Yang dimaksudkan ini adalah penyaluran. Beras itu sudah di tangan orang miskin. Kapan? 2 hari atau sehari sebelum sholat Idul Fitri. Dan ini yang kebanyakan yang kita kerjakan, disalurkan sebelum Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah waktu wajib, yaitu ketika tenggelamnya matahari maka sudah wajib. Siapa yang mengeluarkan di luar waktu tersebut, maksudnya di 3 ini ya, siapa yang mengeluarkan di luar waktu itu, maka itu bukan zakat fitri yang diterima. Dan siapa yang mengeluarkan setelah id, maka dianggap sedekah. Ya, ada jamaah yang pernah datang ya ke rumah ya dalam keadaan gemetar, takut dia karena sudah malam lebaran. Malam lebaran dia datang sudah takbiran orang, dia belum menyetorkan zakat fitrah. Bagaimana ini? Saya belum. Depa kuma pitara. Ya. Nah, ini malam takbiran ini sekitar jam 11, baru datang, baru sadar dia belum zakat fitrah. Dia bilang tenang, enggak ada masalah. Waktunya sebelum imam naik mimbar, enggak ada masalah. Sini berasnya nanti dikasih oleh orang.
Inna dina yusrun. Jadi agama itu sangat mudah, masya Allah. Nah, 6. Tempat dikeluarkannya zakat fitri. Disunahkan mengeluarkan zakat fitri di tempat mana si wajib zakat menetap dan diutamakan karib keluarga terdekat. Namun boleh juga zakat tersebut dikeluarkan di tempat lain, khususnya jika di tempat lain tersebut banyak kaum muslimin yang lebih membutuhkan. Sementara kaum muslimin yang miskin di tempat tinggi si wajib zakat sangat di sedikit. tempat tinggal Si wajib zakat sedikit. di mana tempat dikeluarkannya zakat fitri ini? Yang paling afdol adalah di mana kita menetap. Walaupun kita orang misalnya di daerah lain, ya, misalnya ada orang tinggal di daerah A, dia sekarang domisili di daerah B, maka afdolnya dia membayar zakatnya di daerah mana? B, karena dia sedang berdomisili di situ, walaupun dia orang daerah A. Baik, tetapi boleh disalurkan di tempat lain kalau memang lebih membutuhkan. Contoh Arab Saudi misalnya, ya, sebagian zakatnya juga disalurkan ke Palestina karena lebih membutuhkan. Jadi kita misalnya bukan orang Sidrap asli, bukan orang Tadrut Tedong asli, maka ya kita bayar zakatnya di sini karena kita sementara tinggal di sini, dan boleh di kampung kita, ya, dengan catatan orang di sana lebih butuh. Tapi afdolnya sekali lagi adalah di tempat di mana kita sedang berdomisili. Barakallahu fiik. Nah, 7. Bentuk zakat fitri yang dikeluarkan. Zakat fitri dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok yang dikonsumsi di daerah mana zakat fitri itu dikeluarkan, dari jenis yang biasa dikonsumsi oleh si wajib zakat. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi hamba yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju sholat Id. Muttafaqun alaih. Apakah boleh mengeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama membolehkan, namun mayoritas ulama tidak membolehkan. Pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang mengkhususkan zakat fitri dalam bentuk bahan makanan dan tidak boleh dikeluarkan zakat fitri dalam bentuk uang. Hal ini berdasarkan beberapa alasan. Perintah Nabi demikian. Kemudian di zaman Nabi sudah ada uang dalam bentuk emas dan perak, dinar atau dirham. Amil beli beras sebelum disalurkan. Baik, bentuk zakat fitri yang dikeluarkan. Jadi zakat fitri yang dikeluarkan adalah makanan pokok di daerah itu. Jadi Quran mengatakan tidak ada dalilnya orang bayar zakat fitrah dengan beras. Tidak ada dalilnya, dan ini keliru. Kenapa? Dalilnya ada, Nabi mengatakan so'an min to'am, 1 sok dari makanan, dan beras itu termasuk apa? Makanan. Jadi salah kalau mengatakan tidak ada dalilnya orang bayar zakat itu dengan beras. Yang ada di zaman Nabi hanya korma. Ya. Jadi Nabi mengatakan di daerah kamu itu apa makanan pokoknya. Ya. Di daerah kita makan pokok kita apa makanan pokok kita. Ya, kalau saya nasi ya. Kita mungkin beras, kalau saya nasi. Ya. Baik. Iya. Ya, barakallahu fiik. Jadi makanan pokok, ya itu yang dikeluarkan ya. Kalau beras saya tidak makan beras, saya makan nasi. Jadi ini yang dikeluarkan untuk itu. Dan di Arab Saudi juga yang dikeluarkan adalah beras. Ya, yang dikeluarkan adalah beras, bukan korma karena memang sudah menjadi makanan di sana. Bukan juga roti ya. Kalau mengatakan makanan di sana roti ya. Gandum yang dimakan di sana juga adalah nasi. Ya, barakallahu fiik. Nah, kemudian apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang? Dan ini ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mayoritas ulama kita atau jumhur, apa itu jumhur? Mayoritas ulama kita kebanyakannya adalah tidak membolehkan, ya. Karena kenapa? Ini alasannya. Yang pertama, perintah Nabi demikian. Apa perintah Nabi tadi? Mengeluarkan dari apa? Makanan pokok. Makanan. Kemudian yang kedua, di zaman Nabi sudah ada uang, sudah ada emas, perak, dinar dan lain, tetapi tidak ada ditemukan sahabat bayar dengan dinar atau bayar dengan dirham. Ya. Kemudian solusinya adalah amil beli beras sebelum disalurkan. Jadi bagi amil ketika ada yang menyetor uang silakan diterima, tapi nanti tetap disalurkannya dengan bentuk apa? Beras. Jadi baiknya yang menyalurkan
afdolnya memang datang dengan beras. Ya, afdolnya datang dengan. Kalau dengan uang tidak ditolak, cuma amilnya lagi beli lagi beras. Jadi kerja 2 kali lagi amilnya. Jadi baiknya seorang itu membayar langsung dengan apa? Beras. Nah. 8. Berapa kadar yang dikeluarkan? 1 sok atau 4 mud, 2 genggam atau 2 genggam tangan, 3 kg atau 4 liter. Sebagian 2,5 kg, 1 sok nabawi, 2,65 kg. Volume ke barat ada khilaf. Volume ke berat. Volume ke berat khilaf. Karena 2 genggam tangan kurma, gandum, kismis beda dengan beras. Para ulama telah memastikan jika 1 takaran 1 sok setara dengan 4 mud. Jika ditimbang, 4 mud akan setara dengan beras sebesar 2,6 kg, 2,65 kg. Besaran ini sebenarnya lebih dibandingkan dengan ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan, yaitu sebesar 2,5 kg. Namun, hal ini dapat dijadikan acuan di mana masih terdapat perbedaan pendapat antara ulama mengenai ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Baik, berapa kadar yang dikeluarkan zakat fitrah? Kadarnya itu adalah 1 sok. Itu 1 sok sama dengan 4 mud. Ini misalnya ini 1 sok. 4 mud itu 1, 2, 3, 4. 1 mud itu bagaimana ukurannya? 2 genggaman tangan seperti ini. Ya. 2 genggaman tangan orang dewasa. 2 genggaman tangan orang dewasa. Nah, ini kan namanya volume. Ini kan namanya volume. Ketika berubah volume menjadi berat, itu ada perbedaan. Contoh misalnya, kan makanan yang dikeluarkan itu bisa dari korma, bisa dari gandum, bisa dari kismis. Saya tanya, korma 1 genggam seperti ini dan kismis 1 genggam seperti ini dan gandum sebesar seperti ini, apakah sama beratnya? Tidak. Nah, inilah perbedaannya di sini. Karena dari volume diubah mau menjadi ukuran berat. Sehingga ulama kita memperkirakan. Dia dikira-kira sekitar 2, kilogram. 2, kilogram. Lebih daripada itu lebih aman. Ya, kalau kita kan di sini tetapkan berapa? 3 kilogram atau 4 liter. Kalau lebih daripada itu maka alhamdulillah terhitung sedekah. Tapi kalau kurang berarti kita mengambil hak orang miskin. Berarti kita mengambil hak apa? Orang miskin. Saya ulangi tadi, 1 sok itu berapa mud? 4 mud. Apa itu mud? 2 genggaman tangan orang dewasa. Iya. Ya. Jadi alhamdulillah ini saya tahun lalu mungkin 1 ya saya bawa. Ya. Ini ada dari sanad so dan mud. Ini yang disebut dengan so. 1 so. Ini yang disebut dengan mud. Ya. Jadi 4 kalinya ini 1, 2, 3, 4 itu full ini. Khalas. Apa namanya ini tadi yang besar? So. Apa namanya yang kecil? Mud. Berapa kali ini baru bisa masuk di sini? 4 kali. Kata Nabi, kana Nabi SAW yaktasilu atau yatawaddau bil mud. Nabi itu berwudu dengan 1 mud. Wa yaktasilu bisa dan mandi dengan 1 so. Nabi itu berwudu dengan 1 apa? 1 mud. Dan mandi dengan 1 so. Siapa manusia yang paling bersih di dunia ini? Rasulullah SAW. Siapa yang manusia yang paling harum di dunia ini? Rasulullah SAW. Siapa manusia yang paling sehat di dunia ini? Rasulullah SAW. Iya, luar biasa. Itu mukjizatnya. 1 sok mandi, 1 mud ini. Kita saja wudu pakai 1 sok. Bukan 1 sok lagi, 2 sok. Itu wudu itu, belum mandi ya, baru wudu. Karena kakinya ya, dia full itu kerang air baru. Jadi kalau umatnya Nabi kan berwudu dengan 2 sok. Ya. Bukan lagi mud ini kecil sekali. Ya. Nah, ini 4 kalinya di sini baru dapat. Nah, 1 sok ini ukurannya apa tadi? Nah, jadi 1 sok itu begini. 1 sok itu seperti ini. Nah, ini kalau saya salurkan di sini masuk. Ya, coba.
seperti ini ya. Ya. Ya, seperti itu. Ini tidak full, karena saya bukan tangannya orang Arab ya. Kalau tangan orang Arab ini full. Ya, coba. Ya. Ya, ini ya. Nah, ini, itu sudah full. Satu, silakan di sini. Satu, ya. Ya, kasih full di sini, ya. Dua. Ya. Tiga, ya. Kemudian ini sisanya. Ya. Empat. Ya, seperti ini. Ya, ini sekitar 2,5 kilogram ya. 2,5 kilogram. Kalau bayar 3 kilo itu sudah aman atau tidak? Aman, barakallahu fiik. Ya, jadi seperti itu cara menghitungnya. Ada juga ulama yang tidak mau pakai ukuran-ukuran. Dan ini yang di depan kita ini sudah bersanad sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini ukurannya, silakan. Kalau ada yang mau buat usaha seperti ini silakan ya. Bagus ini. Usaha buat dan buat apa? Mud, barakallahu fiik. Ada juga ulama, saya tidak mau pakai ini. Sini, mana kantonganmu sini? 1 2 3 4. Halas, bawa ke masjid. Bisa juga seperti itu. Jadi kalau kita tidak mau pakai ukuran kan ada ukuran-ukurannya ya. Biasa itu ada yang ukuran untuk beras. Kita tidak mau, kita mau kan Nabi bilang 1 sok itu 1 genggaman tangan. Tinggal kasih saja kantong. Saya 4 kali begini. Saya tidak tahu berapa beratnya, tidak usah ditimbang. 4 kali intinya saya masukkan tangan saya, baru bawa ke masjid dan itu sah. Itu sah, barakallahu fiik. Ya, silakan. Ya, sambil dilihat-lihat, ya, dibaca-baca juga, ya. Baik. Kasih juga ibu-ibu ya, barakallahu fiik. Pakai untuk wudu, dipakai untuk mandi. Ada mau bawa pulang sebentar itu untuk mandi, silakan, ya. 9. Siapakah yang berhak menerima zakat fitri? Hanya fakir dan miskin, yaitu orang yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya dalam sehari-hari. Misal, dalam 1 kakak 2 juta namun penghasilannya hanya 1 juta, maka ia miskin. Kurang dari itu semisalnya 500.000, maka ia fakir. Apa yang dimaksud dengan fakir dan miskin? Fakir yaitu orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan untuk mencukupi. Misalnya, kebutuhan pokoknya adalah 10, ia hanya bisa mencukupi 4 atau kurang dari itu. Miskin, yaitu orang yang belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Misalnya, kebutuhan pokoknya adalah 10, ia baru bisa memenuhi 6, 7, 8, atau 9. Lihat Nail Ar-Raja bin Syar Safinah An-Najah. Barakallahu. Siapakah yang berhak menerima zakat fitri? Silakan sok sama mutnya digilir, ya, satu-satu. Tidak apa-apa dipegang, dilihat-lihat. Cukup soknya saja. Ya. Masukkan, ya. Ya, silakan dilihat-lihat, digilir, ya. Baik. Jadi siapakah yang berhak menerima zakat fitri? Ya, yaitu hanya orang miskin. Jadi zakat fitri hanya orang miskin saja. Tidak ada kepada amil, hanya orang miskin. Amil bisakah dapat zakat fitri? Bisa atau tidak amil dapat zakat fitri? Bisa kalau dia Miskin. Kalau dia miskin, ya. Tapi kalau amilnya 2 mobilnya, ya, maka tidak tergolong. Jadi ini hanya untuk orang miskin. Siapa itu orang miskin? Coba dengarkan. Orang miskin itu adalah, ya, atau orang fakir dulu, orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan tetap. Misalnya kebutuhannya adalah 10, dia hanya bisa mencukupi 4 atau kurang daripada itu. Ya. Kalau orang miskin, dia adalah orang yang belum memenuhi kebutuhannya. Mungkin ada pekerjaannya, tapi tidak cukup. Misalnya dia punya kebutuhan 10, yang bisa dipenuhi hanya 6, 7, dan seterusnya. Berarti yang mana yang lebih membutuhkan? Orang fakir. Jadi orang fakir itu tidak ada pekerjaan tetapnya, ya, dan tidak memenuhi kebutuhannya. Kalau orang miskin mungkin ada pekerjaannya tapi tidak apa? Tidak cukup. 10. Kesalahan-kesalahan. Sebagian amil menetapkan kadar berlebih-lebihan, misalnya 4 kilo.
Menyalurkan kepada orang yang tidak berhak seperti panitia, imam, remas, dan seterusnya. Disalurkan setelah id. Baik, kesalahan-kesalahannya ini, sebagian amil menetapkan kadar berlebihan 4 kilo. Berapa kadar yang ditetapkan tadi? 3 kilo, ini 4 kilo. 1 kilo itu untuk disimpan-simpan, untuk dijual. Auzubillahi min zalik. Kemudian menyalurkan kepada orang yang tidak berhak. Ya, panitia lah, imam lah, remas lah, dapat semua zakat fitrah. Nah, kalau dilihat kini remasnya, remaja masjidnya 2 mobilnya. Imamnya juga ada pesawatnya. Baru dia dapat zakat fitrah. Ingat, yang berhak mendapatkan zakat fitrah siapa? Berapa golongan? Berapa golongan? 2 saja. Makir dengan miskin. Kalau zakat mal berapa? 8. Zakat mal berapa? 8. Kalau zakat mal 6. Jadi ini yang berhak mendapatkan zakat. Tidak boleh lagi dicabang-cabangkan. Oh, ini saya ini amil zakat, ini panitia zakat, tidak dapat. Ya, tidak. Kecuali kalau amilnya miskin. Nah, Catatan, anak yang punya kelapangan nafkah hendaklah menanggung zakat fitrah untuk istri dari ayah ibu tiri. Namun hal itu bukanlah wajib. Seorang yang tidaklah wajib menanggung nafkah dan zakat fitrah untuk istri dari anak laki-lakinya, menantunya. Demikian sebagaimana disebutkan dalam Al-Majmu, dinukil dari Al-Mu'tamad fi Al-Fiqi Asy-Syafi'i. Adapun anak yang sudah dewasa balik dan mampu dalam hal nafkah tidak diwajibkan bagi ayahnya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah boleh dibayarkan asalkan dengan ada izin anak tersebut. Untuk kerabat boleh dikeluarkan zakat fitrah atas nama mereka asalkan dengan izin mereka. Dalam hal mengeluarkan zakat fitrah, jika akhirnya punya kelebihan makanan yang terbatas, yang menjadi urutan dalam pengeluaran zakat fitrah adalah 1. Dirinya sendiri, 2. Istrinya, 3. Anaknya yang paling kecil, 4. Ayahnya, 5. Ibunya, 6. Anaknya yang besar dan yang tidak mampu bekerja. Jika seorang hanya mampu menunaikan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, 1 orang, wajib baginya untuk menanggung dirinya sendiri. Jika dia mementingkan orang lain dalam kondisi ini, zakat fitrahnya tidak sah. Jika istrinya istri kaya, sedang suami yang orang yang susah, istri tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Hanya disunnahkan ia mengeluarkannya agar selamat dari khilaf atau perbedaan pendapat dari ulama. Catatan, anak yang punya kelapangan nafkah hendaknya menanggung zakat fitrahnya untuk istri dan ayahnya, yaitu ibu tirinya. Namun hal itu bukanlah wajib. Jadi kalau sudah dewasa dan sudah punya keluarga, silakan tanggung sendiri. Tidak usah menunggu dari mertua atau apa. Ya. Seorang ayah tidak wajib menanggung nafkah dan zakat fitrah untuk istri dan anak-anak menantunya. Ini maksudnya yang menantunya ya, tidak wajib. Iya. Jadi dia menanggung sendiri. Kecuali kalau dia sudah pesan, biar nanti saya yang tanggung zakat fitrah, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya tiba-tiba tidak diinformasikan, ya. Kalaupun misalnya dia orang tua bayar zakat fitrah, mertua juga bayar zakat fitrah, kita juga bayar zakat fitrah, boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Adapun anak yang sudah balik dan mampu dalam hal nafkah, tidak wajib bagi ayahnya untuk melakukan zakat fitrah, ya, karena asalkan dengan ada izin anak tersebut. Jadi kalau dia sudah bisa cari pekerjaan, silakan bayar sendiri. Jadi sangat mudah itu zakat fitrah, tinggal beli beras, kemudian salurkan ke masjid, cukup. Ya, untuk bayar zakat fitrah. Dan menyalurkan ini boleh kepada orangnya langsung dan boleh kepada panitia. Ya. Yang afdolnya adalah diserahkan langsung kepada orang miskinnya. Tapi kalau kita serahkan ke panitia, itu lebih menyeluruh. Ini lebih apa? Menyeluruh. Karena dengan panitia itu ada data. Ini sudah dapat, ini sudah dapat. Tapi kalau tidak ada data, kadang disalurkan di satu orang. Misalnya ya di kampung kita yang terkenal miskin cuma 1. Pasti berasnya sudah ada di situ semua. Sahih atau khata. Tapi kalau ada data dari panitia, ini sudah. Nah, ini tinggal ini belum. Nah, kamu kasih di sini. Nah, itu jadi kalau panitia itu lebih ke menyeluruh daripada zakat tersalurkan, ya. Kemudian untuk kerabat boleh dikeluarkan zakat fitrah atas nama mereka asalkan izin mereka dalam mengeluarkan zakat fitrah yang berurut. Yang paling penting adalah diri kita. Kemudian istri, kemudian anak yang paling kecil, ayahnya, ibunya, anak yang besar yang tidak mampu bekerja. Jadi kalau sudah mampu bekerja, dia bayar sendiri zakat fitrahnya. Jika seorang hanya mampu menunaikan zakat fitrah untuk dirinya sendiri 1 orang, wajib baginya untuk menanggung dirinya sendiri jika dia mementingkan orang lain dalam kondisinya.
kan akhwat. Ya. Jika seorang hanya mampu menunaikan zakat fitrah untuk dirinya sendiri, maka wajib untuk menanggung dirinya. Jika istri kaya sedang suami susah, tidak punya uang karena diambil semua oleh istri, istri tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, hanya disunnahkan. Jadi di bawah tanggungan istri siapa? Suami. Kalau misalnya istrinya kaya, ya, suaminya sudah bangkrut karena yang kasih bangkrut adalah istri. Makanya itu ada itu suami before dan after. Before menikah gemuk, setelah menikah kurus. Ya Allah. Kalau perempuan beforenya kurus, afternya wah gemuk. Bagaimana tidak? Bangkrut suaminya. Kalau kajian deh coba ya, laki-laki itu jaketnya, coba lihat ibu-ibu, jaketnya suami itu semenjak kuliah nak pakai. Sudah lubang-lubang itu jaket masih nak pakai. Masya Allah, itu demi kebahagiaan istrinya bisa beli emas. Masya Allah, itu nak pikir semua suami itu bisa beli emas, bisa beli mobil, pulang kampung tidak dihina orang, ya. Luar biasa. Jadi luar biasa ya. Kalau ibu-ibu Masya Allah pakaiannya ya lebih banyak pasti dengan suaminya. Ya, intinya ini pembahasan tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan bermanfaat ya, agar kita bisa mengetahuinya lebih dalam lagi dan kita bisa mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.